Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan lanjutkan ya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau arti korupsi secara umum adalah berkaitan dengan ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, kemudian suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Maka sejak awal sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, dalam hati harus sudah berniat untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan korupsi, karena tugas saudara adalah mencegah dan menanggulangi korupsi. Jadi besok kalau sudah lulus sebagai sarjana hukum, itu adalah harus diingat-ingat bahwa tugas saudara adalah menegakkan hukum, mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dan itu harus jujur, harus bermoral, kemudian nanti tidak menyelewengkan uang negara dan sebagainya. Jadi pengertian korupsi itu ternyata sangat buruk, maka dia disebut dengan tindak pidana. Yang bagian dari tindak pidana itu adalah korupsi atau kejahatan. Sekarang apa pengertian korupsi secara yuridis? Pengertian korupsi secara yuridis adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nanti saudara bisa lihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apa artinya perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu bisa bersifat formil, yaitu melanggar undang-undang, yaitu undang-undang korupsi, atau perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat. Yaitu nilai-nilai apa yang dilanggar? Yaitu perbuatan ini adalah merugikan orang lain, kemudian tercela karena busuk, karena mengambil yang bukan haknya. Ini adalah perbuatan melawan hukum yang material, berkaitan dengan materi, nilai-nilai, norma-norma yang baik yang hidup dalam masyarakat. Jadi kalau melawan hukum formil itu melanggar undang-undang. Kalau melawan hukum material, perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma masyarakat, merugikan, kemudian mengambil hak orang lain, sehingga perbuatan itu dapat dipidana. Kemudian korupsi itu unsur-unsurnya juga mengambil uang negara yang dari rakyat itu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apa maksudnya? Sebenarnya uang yang untuk operasional departemen di mana dia sebagai pejabat, untuk kepentingan departemen, kepentingan masyarakat, misalnya departemen kesehatan misalnya, tetapi uangnya itu malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Caranya dengan rekayasa data misalnya, dan lain-lain. Kemudian memperkaya orang lain, dia mengambil, misalnya dia sebagai bawahan, ada pejabat di atasnya lagi, dia mengambil uang negara tadi, misalnya dia sebagai bendahara suatu departemen, maka selain untuk dirinya sendiri, dia juga mempengaruhi pimpinannya untuk tanda tangan, kemudian nanti pimpinannya akan diberi bagian. Nah, ini sudah keterlaluan ini, dan ini yang penting, unsur-unsur korupsi. Unsur-unsur korupsi adalah dapat merugikan keuangan atau perekonomian, sudah jelas Karena apa? Uang negara itu yang dihasilkan dari pajak, kemudian dari sumber daya alam Indonesia juga, ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan warga masyarakat di Indonesia, tapi malah diambil oleh orang-orang yang melakukan korupsi tadi, yang biasanya disebut
koruptor, sehingga perbuatannya tadi bisa merugikan keuangan juga perekonomian negara. Perekonomian negara yang sebenarnya dananya itu cukup untuk kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, malah berkurang karena banyak yang diambil secara melawan hukum. Jadi itu pengertian korupsi secara yuridis yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya, pengertiannya ada pada pasal 2, kemudian unsur-unsurnya secara garis besar yaitu melawan hukum baik formil maupun material, kemudian untuk memperkaya diri sendiri, kemudian merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bagaimana saudara-saudara? Bisa dipahami? Ya, jadi nanti kalau misalnya waktu kuliah daring ya, apakah WA, apa Google Meet, mungkin dari yang audio saya rekam ini saudara boleh tanya ya. Itu tadi korupsi secara yuridis beserta unsur-unsurnya. Sekarang bagaimana dengan KUHP? Apakah KUHP itu mengatur korupsi? Ya, KUHP tidak mengatur korupsi, tapi di sini korupsi itu ya hampir sama dengan kejahatan pencurian ya, yang diatur pada pasal 362 KUHP. Karena apa? Mengambil milik negara secara melawan hukum ya, dalam pengertian pencurian itu yaitu mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain. Tujuannya untuk dimiliki atau diperoleh keuntungan dari apa yang dia ambil itu. Jadi sama-sama mengambilnya. Yang satu itu kalau KUHP itu mengambil uang atau barang milik umum masyarakat ya. Misalnya ada pencurian biasa, ada perampokan dan sebagainya. Tapi kalau korupsi ini mengambil milik negara untuk memperkaya diri sendiri. Kalau yang dari KUHP pasal 36 KUHP itu mengambil tujuannya untuk dimiliki ya, diperoleh keuntungan dari barang tersebut. Saya kira itu saudara-saudara pengertian korupsi secara yuridis beserta unsur-unsurnya, kemudian padanan yang diatur pada KUHP berkaitan dengan korupsi. Bagaimana saudara-saudara? Ya, Ibu berharap penjelasan ini bisa menambah pemahaman ya, ditambahkan untuk yang ada di e-learning gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan dan mungkin nanti ada tugas juga ya untuk tindak pidana khusus ini, supaya saudara tidak hanya membaca, mendengar, tapi juga mengerjakan. Untuk pertama mungkin tugasnya mudah ya, tugas mandiri sama dengan tugas HAM ya, hukum dan HAM, yaitu mencari artikel atau kasus tentang korupsi, kemudian diringkas kasusnya tadi, kemudian dianalisa dengan undang-undang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 1999 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya. Bagaimana cara menganalisis kasus saudara itu setelah saudara baca secara lengkap, kemudian saudara ringkas ya, saudara ringkas, kemudian saudara pahami benar kasusnya ini tentang apa, kemudian saudara baca undang-undang korupsi yang berkaitan dengan kasus saudara ambil beberapa pasal yang berkait untuk menganalisisnya, termasuk unsur-unsurnya itu apa saja.
Dan ini merupakan tugas yang sangat menarik ya, tantangan, karena korupsi ini di Indonesia sudah sangat-sangat banyak, luar biasa. Jadi sebagai calon sarjana hukum, saudara harus prihatin dan pingin sekali mencegah dan memberantas korupsi ya. Dimulai dari diri sendiri saja ya. Mulai sekarang mumpung bulan puasa, kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari salah-salah dengan beribadah, berdoa pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan cara minta ampun, kemudian minta menjadi orang yang baik karena saudara calon sarjana hukum. Kemudian saudara mulai menata sifatnya yang baik ya, jujur, tidak berbohong, kemudian moralnya juga bagus, mentalnya budi pekerti, akhlak mulia. Itu bukan sesuatu yang kuno, tapi itu fondasi mental untuk perilaku kita sehari-hari itu menjadi baik. Jadi yang dalam dulu, kalau baik insya Allah nanti keluarnya baik ya. Jadi tadi tugasnya dianalisis, kemudian yang buatnya dikirim ke dikirim ke mana, ke e-learning, BPT-nya dikirim ke emailnya Bu Ratna. Nah, itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke pertemuan 4 ya, karena alhamdulillah pertemuan 3 hukum dan HAM ya sudah banyak yang menyerahkan tugasnya, dan saya terima kasih sekali ya. Nanti saya akan tugasnya akan saya ketik di e-learning pertemuan 4 dan menyerahkannya juga di pertemuan 4 ya, kalau bisa minggu depan ya, minggu depan. Jadi kemarin Ibu tidak hadir karena ada dosen yang minta tolong untuk menggunakan jam Ibu ya, jam pertama, dan tidak usah khawatir. Insya Allah karena Ibu niati ibadah bekerja sebagai dosen, maka kalau Ibu tidak bisa, nanti mungkin Ibu setor materi di WA atau audio dan sebagainya ya. Jadi insya Allah saya bertanggung jawab ya, jadi tidak mesti Google Meet ya, lewat WA group diskusi atau rekaman. Dan ini tentunya sudah Ibu usahakan semaksimal mungkin. Saya kira itu materinya ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa, diniati karena ini awal istiqomah ya, bisa ke masjid jamaah ya, itu lebih bagus. Dan karena masih muda, puasanya nggak boleh bolong-bolong, sholatnya, sedekahnya ya, dan lain-lainnya, supaya nanti setelah puasa kita akan menjadi lebih baik dari sebelum puasa. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.